Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Rahmawati Anasalam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, nomor UKG 20150156528 pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 15 Kota Gorontalo kelas 91. Terima kasih. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika ibu memberikan salam, anak-anakku menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita semua hadir dan dapat bertatap muka dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan mengawali kegiatan pembelajaran kita ini agar senantiasa bermanfaat dan berkah. Marilah kita awali dengan doa. Untuk itu, Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik yang hadir di ruangan ini untuk memandu doa. Siapakah yang bersedia? Ya, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu minta informasi kehadiran hari ini. Berapa orang yang hadir di ruangan ini dan yang tidak hadir? Mana ketua kelas? Saya Bu. Ya, silahkan. 24 hadir, 2 orang sakit. Iya, kita doakan semoga teman-teman adik-adik yang berhalangan hadir karena sakit, semoga diberikan kesembuhan yang cepat sehingga pada pertemuan berikut akan bisa hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Insya Allah, amin ya. Baik, adik-adik, spesial untuk adik-adik yang hadir di ruangan ini, Ibu berharap ya adik-adik dapat menerapkan perilaku sesat dalam pembelajaran ini. Ada yang tahu apa itu sesat? Ya, bukan sesat nafas ya, tetapi serius, semangat, aktif dan kreatif. Ibu percaya jika adik-adik menerapkan perilaku sesat dalam pembelajaran ini, pastinya dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan di akhir pembelajaran nanti dilaksanakan post-test, adik-adik dapat menjawab soal dengan tepat sehingga pastinya akan mendapatkan nilai ketuntasan yang maksimal. Adik-adik mau nilai yang tuntas? Mau. Baik, jika mau silakan terapkan perilaku sesat. Baik, di kelas 7, kelas 8 dan di awal semester kelas 9 kita sudah belajar banyak tentang teks. Adakah yang masih ingat teks apa saja yang sudah kita pelajari? Saya Bu. Iya, silakan. Teks prosedur. Teks prosedur kita beri aplaus. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Tes deskripsi. Teks deskripsi kita beri aplaus. Ada lagi? Ya, terakhir silakan dari kelompok kiri bahasa. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi ada di belakang. Semua teks
dipelajari? Nah, Ya, silahkan. Seperti apa struktur? saya Bu, Iya, silahkan. urutan kalimat teks prosedur Bu. Iya, urutan kalimat dalam teks. Iya, terima kasih Pak ya, Bos. Kemudian, adakah yang masih ingat ciri kebahasaannya seperti apa? Saya Bu, Contohnya, ya silahkan. sudah paragraf pada dalam teks tersebut. Susunan paragraf, susunan kalimat dalam teks ya, dalam paragraf. Ya, kita beri aplaus. Adik-adik, bagus sekali. Jadi kita sudah belajar banyak tentang struktur dan ciri kebahasaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah pernah belajar tentang pidato. Ada yang tahu pengertian pidato persuasif itu? Ya, silakan Marsha. Teks yang berisi pendapat yang disampaikan di depan umum. Teks yang berisi pendapat yang disampaikan di depan umum kira-kira apa? Kakak untuk menjawab, silakan aktif menjawab karena ibu menilai proses pembelajaran ini ya. Jadi silakan jangan malu-malu karena yang malu itu adalah yang tidak bertanya dan tidak menjawab ya. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pengertian pidato ya? Yang ini dulu ya, laki-laki silakan. Iya, jadi penyampaian informasi yang tujuannya mengajak ya, kita beri aplaus. Adik-adik tadi sudah mendengarkan apa itu teks pidato. Kira-kira ada tidak manfaat yang kita dapatkan dengan belajar tentang teks pidato ini? Iya, silakan. Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan, kita beri aplaus. Ya, jadi adik-adik banyak manfaat yang akan kita dapatkan dengan belajar pidato ya. Selain sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, jadi seperti pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah mendengarkan pidato tentang narkoba. Dengan demikian, adik-adik mendapatkan ilmu apa itu narkoba, bagaimana dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi narkoba. Sehingga tentunya adik-adik akan menjauhi narkoba ya. Jangan mendekat pada narkoba, oke? Iya. Baik, terima kasih. Dan untuk lebih jelasnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini, izinkan ibu akan menayangkan melalui materi PowerPoint. Mohon adik-adik bisa perhatian ya. Ya, adik-adik mohon perhatian ya. Kesempatan ini yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menguraikan struktur berupa pernyataan posisi, rangkaian argumen, dan penguatan pernyataan posisi, dan menganalisis ciri kebahasaan, kata depan, kata benda abstrak, sinonim, antonim, kalimat emotif, dan konjungsi dari pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan penuh rasa tanggung jawab, gotong royong, dan kreatif. Nah, adik-adik, dalam pembelajaran ini, ibu menekankan pada 4 aspek sikap ya. Jadi ada 4 aspek sikap yang ibu nilai pada kesempatan ini, yaitu yang pertama religius, sudah ibu lakukan tadi dari awal pembelajaran kita. Ibu telah mengamati bagaimana keseriusan adik-adik dalam berdoa ya. Jadi adik-adik berdoa itu harus khusyuk, nggak boleh main. Kemudian tanggung jawab, bagaimana nanti adik-adik akan bertanggung jawab dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya ya dengan tepat waktu. Kemudian gotong royong, adik-adik saling membantu ya di dalam kelompok untuk dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir kreatif, bagaimana adik-adik harus kreatif di dalam apa ya, menempelkan jawaban pada styrofoam, papan styrofoam yang nantinya akan dipajang dan dikunjungi oleh kelompok lain. Paham adik-adik? Paham. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada kegiatan inti? Tidak ada ya? Ya, baik. Adik-adik, agar hati kita senang, pikiran
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik adik-adik. Setelah tadi kita menyenangkan hati ya supaya rileks. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran ini ya. Jadi adik-adik, pada kesempatan ini ibu akan memutarkan video. Mohon video ini disimak baik-baik karena setelah video akan ada pertanyaan yang diberikan dan adik-adik harus aktif ya di dalam menjawab. Bisa begitu adik-adik? Bisa. Ya, disimak baik-baik. Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dengan mencuri hak atau milik orang lain untuk kepentingan pribadi secara sembunyi. Jelas, korupsi sudah kita kenal di Indonesia, bahkan sangat merajalela. Mengapa negara kita Indonesia sejak dahulu kala tidak pernah maju? Padahal Indonesia adalah negara maritim yang terbesar, pertambangan emasnya besar, kaya pulau, kaya suku, bahasa, budaya, dan sumber daya alamnya. Nah adik-adik, setelah menyimak video tadi, dengan pengetahuan adik-adik yang ada dan bisa juga melihat referensi buku-buku yang sudah dipinjam di perpustakaan, silahkan siapakah yang bisa menyampaikan kembali kalimat yang memuat struktur ataupun ciri kebahasaan. Silahkan ibu beri waktu 2 menit. Silahkan boleh melihat si buku yang ada yang sudah ada dipinjam atau dengan referensi yang lain yang sudah ada yang didapatkan. 2 menit ya waktunya. Adakah yang bisa menyampaikan kembali kalimat yang disampaikan dalam pidato tersebut terkait dengan struktur dan ciri kebahasaannya? Silahkan. Saya Bu, Ya. generasi anti korupsi merupakan bagian isi. Generasi anti korupsi merupakan bagian isi. Kita beri aplaus. Ada lagi jawaban yang lain? Saya Bu, Ya, silahkan. korupsi adalah mencuri hak orang lain merupakan pernyataan posisi. Iya, mencuri hak orang lain merupakan pernyataan posisi. Bagus. Kita beri aplaus. Nah, adik-adik, terima kasih atas partisipasinya telah memberikan tanggapan dan semua jawaban yang sudah diberikan tadi Ibu tampung sebagai tanggapan awal yang insya Allah sebentar nanti akan kita buktikan pada sesi kegiatan diskusi apakah jawabannya itu sudah tepat atau masih keliru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan diskusi. Jadi ibu telah bagikan kelompok, jadi kelompok yang sudah ada dan ibu akan bagikan LKPD ya. Silakan adik-adik berdiskusi dalam kelompok. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 itu membahas tentang struktur teks ya. Kemudian untuk kelompok 4, 5, dan 6 akan membahas tentang ciri kebahasaan. Ya. Sebentar ya, ibu akan jelaskan nanti seperti apa mekanisme diskusinya. Nah, adik-adik perhatikan, ada pertanyaan? Ibu jelaskan dulu ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 adalah kelompok yang membahas tentang struktur kebahasaannya. Kemudian kelompok 4, 5, dan 6 akan membahas kaidah atau ciri kebahasaan ya. Sebentar nanti setelah kegiatan
hasil ya tulisannya yang akan dituangkan di dalam stick note dan ditempelkan kepada papan styrofoam, dan itu akan nanti saling berkunjung ya. Jadi dari kelompok ciri bahasa akan berkunjung ke kelompok struktur ya, sehingga akan bertukaran nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk sesi diskusi ya. Silahkan. Ibu kasih itu. Oke, sudah. Ibu, lihat bareng. Baik adik-adik, silakan perwakilan setiap kelompok mengambil papan styrofoam dan stick note ya sesuai kebutuhannya di depan. Silakan perwakilan dari tiap kelompok satu orang ya. Revisi sampai di mana itu? Silakan kalau sudah selesai langsung dipajang ya. Kalau sudah selesai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan laksananya diambil. Ya, silakan. Adik-adik, jika sudah selesai silakan kembali dan akan bergantian. Untuk yang belum berkunjung, satu orang yang menjaga di kelompoknya, silakan dia akan berkunjung ke sesama struktur ya. Jadi ciri bahasa, sesama ciri bahasa, dan kelompok struktur ke sesama kelompok struktur. Yang satu orang yang belum berkunjung sekarang tugasnya silahkan berkunjung sembari menunggu teman-temannya yang lain sementara melengkapi jawaban pada papan styrofoam. Ya, adik-adik tepuk tangan untuk kita
sesuai dengan ya, teori yang sudah adik-adik temukan tadi pada saat diskusi. Jadi untuk mekanismenya, silakan untuk kelompok struktur akan memberikan simpulan jawaban dari kelompok ciri bahasa. Siapakah yang pertama yang akan memberikan simpulan? Jadi sesi ini kita masuk pada kegiatan sesi mengambil simpulan dari materi yang sudah adik-adik diskusikan tadi ya, sebagai jawaban atas pertanyaan di sesi video tadi. Apakah sudah tepat atau tidak ya? Iya, silakan. Siapa yang mau pertama? Iya, dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 menjawab kaidah kebahasaan. Contoh kaidah kebahasaan berdasarkan pidato 5 adalah kata depan, di mana, di mata. Kata emotif, terkuat, terima kasih. Penggunaan kata antonim, kecil maupun kasih. Penggunaan kata depan benda abstrak, kuat, baik. Penggunaan kata hubung, dan, tapi, maka, dan itu. Iya, kita beri aplaus untuk kelompok 5 yang sudah menjawab. Iya, selanjutnya kita masuk pada kelompok terakhir, yaitu simpulan dari kelompok 6 ciri bahasa. Silakan. Contoh struktur pidato penguatan pernyataan posisi berdasarkan pidato 3 yaitu dengan demikian melatih disiplin diri merupakan aspek penting yang tidak boleh terlewatkan. Bagi itu kita semua disiplin oleh kunci sukses kehidupan kita dalam segi atau dimensi apapun tanpa terkecuali. Kita beri aplaus. Baik adik-adik, sebelum Ibu masuk pada simpulan secara umum yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik ya dari hasil pekerjaannya ya, membuat tentang tulisan, isi ya, dan dari kreativitasnya memajang. Baik, Ibu akan mengumumkan untuk terbaik 1 adalah kelompok 3 yang ada di bagian belakang dari adik-adik. Semangat, mana tepuk tangannya. Ya, untuk terbaik 2 kelompok 5. Dan terbaik 3 adalah kelompok 1. Ya, untuk adik-adik yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Insya Allah tetap semangat. Itu sangat senang sekali karena semua hari ini begitu aktif dan kreatif. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan penutup pembelajaran ini, adik-adik akan evaluasi. Ibu akan memberikan simpulan secara umum ya melalui materi PowerPoint. Mohon adik-adik bisa perhatikan ya. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk pada kegiatan evaluasi, Ibu akan memberikan simpulan secara umum dari materi awal hingga akhir yang sudah kita diskusikan tadi ya. Mohon perhatian. Jadi yang pertama, pengertian teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau rujukan. Kemudian ciri-ciri teks pidato persuasif yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas ya. Jadi ada tujuannya untuk apa, menyampaikan apa ya. Misalnya tadi apa yang disampaikan tadi di pidato sesi video. Iya, tentang korupsi, bagus sekali. Kemudian yang kedua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, materi harus objektif ya. Jadi objektif, tidak boleh memihak ya. Kemudian berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Jadi berita aktual ya, masalah aktual yang marak dibicarakan saat itu. Misalnya tentang korupsi, narkoba ya, saat ini marak di mana-mana terjadi. Kemudian terdapat simpulan di akhir pidato. Tadi sudah ada di struktur ya. Baik.
pidato itu ya mengimbau supaya tidak menggunakan narkoba atau korupsi tadi, jangan melakukan korupsi ya. Kemudian memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Ketiga, memberikan kesan pada orang lain. Kemudian struktur teks pidato persuasif. Tadi semua sudah menjawab ya. Yang pertama ada apa? Struktur yang pertama, pernyataan posisi ya, berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Tadi adik-adik sudah menjawab. Kemudian rangkaian argumen, berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan yang logis. Kemudian penguatan pernyataan posisi, berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan penulis. Ya, kemudian ciri kebahasaan, ada nominalisasi tadi sudah disampaikan, ada penggunaan kata depan, ada penggunaan kata benda abstrak. Kemudian penggunaan sinonim dan antonim. Kata emotif, konjungsi atau kata hubung. Ya, tadi ada sudah. Baik, terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum masuk pada evaluasi, Ibu ingin adik-adik memberikan semacam koreksi ya pada Ibu dalam bentuk emotif ya. Jika adik-adik merasa senang dengan apa yang saya tanyakan sebentar nanti, silakan berikan kode ya, love ya seperti ini. Jika tidak, diberikan kode silang. Ini adik-adik penting sekali buat Ibu ya, sebagai masukan supaya ke depan Ibu bisa lebih baik ya. Seperti apa yang adik inginkan. Perhatikan jawaban adik-adik apa? Perhatikan pertanyaan Ibu. Perhatikan pertanyaan Ibu. Yang pertama, apakah adik-adik senang dengan cara Ibu mengajar hari ini? Senang. Terima kasih. Ada 3 orang yang kurang senang ya, kurang paham ya mungkin ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah media yang digunakan pada pembelajaran ini memudahkan adik-adik untuk dapat memahami ya, termasuk cara berdiskusi kalian berkunjung. Apakah kalian senang atau tidak? Kalau ke depan ya, Ibu akan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jika itu memang bisa untuk Ibu gunakan metode seperti ini, maka Ibu akan lakukan itu. Baik adik-adik, kita akan masuk pada kegiatan evaluasi ya. Jadi post-test ada 5 nomor soal Ibu akan bagikan, ada teks soal, ada 5 nomor soal. Silakan nanti adik-adik menjawab ya. Ibu hanya beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan per orangnya, mandiri, tidak ada diskusi. Ya, baik adik-adik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik, sudah semangat serius ya, aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Jangan lupa Ibu berpesan supaya tetap semangat ya, datang ke sekolah, semangat belajar. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan ya. Insya Allah semoga kita sehat. Dapat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran selanjutnya di hari esok. Dan untuk kegiatan pembelajaran ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kembali, silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Yang memandu doa, gantian lagi. Yang memandu doa, gantian lagi.
silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pulangnya sambil berdoa ya. Dan pulang ya.